Alat optik memperluas pemahaman kita
tidak bisa terlihat oleh mata secara langsung, jadi harus menggunakan alat lagi. Apa alatnya namanya? Nah, jadi adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini ada tiga, yaitu peserta didik mampu memahami konsep alat-alat optik. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep alat-alat optik. Dan ketiga, peserta didik mampu memahami penggunaan alat-alat optik dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke, jadi yang pertama kita harus memahami apa sih itu alat optik. Nah, siapa yang bisa bacakan definisinya alat optik? Saya. Definisi alat optik adalah perangkat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanipulasi cahaya, memungkinkan kita melihat objek yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Ya, jadi adik-adik alat optik ini digunakan untuk melihat objek yang tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung. Jadi menggunakan alat lagi. Seperti ada itu teleskop. Untuk apa ini teleskop? Ada yang tahu? Ya, ada untuk melihat benda-benda mikro atau kecil yang tadi disebut. Ya, terus. Nah, lanjut. Fungsinya. Jadi adik-adik, fungsi dari alat optik ini sendiri yaitu dapat digunakan untuk memperbesar, memperkecil, memfokuskan atau mengubah arah cahaya untuk tujuan pengamatan, penelitian atau aplikasi praktis. Jadi alat optik ini digunakan untuk pada pengamatan, penelitian seperti praktikum atau penelitian apapun itu yang memfokuskan pada benda kecil ataupun benda di luar angkasa. Oke, ini ada jenis-jenis alat optik. Ada 4 nih, ada teleskop, mikroskop, kacamata, dan kamera. Kakak mau tanya terlebih dahulu, apa beda ini? Beberapa. Oke, adik-adik, kita akan membahas jenis-jenis alat optik. Yang pertama adalah teleskop. Ada yang bisa bacakan? Saya. Ya. Oke, adik-adik, di mana teleskop ini digunakan untuk mengamati objek langit yang jauh seperti bintang, planet, galaksi. Kalau dilihat secara langsung bisa dilihat atau tidak? Secara jelas? Tidak. Jadi kita harus menggunakan namanya teleskop untuk melihat secara jelas bagaimana bentuknya bulan, apakah mulus atau bagaimana terjadi berlubang-lubang ini. Kita tahu itu bulan berlubang-lubang karena kita melihatnya menggunakan teleskop. Kita meneliti, melakukan pengamatan menggunakan teleskop, makanya kita dapat mengetahui bentuk bulan itu bagaimana, matahari bagaimana bentuknya, apakah ada lava-lava yang naik turun, sehingga kita dapat mengetahui bahwa matahari itu sangat panas. Oke? Bagaimana bentuk bintang, bagaimana bentuk planet, ada itu kita dapat mengetahui kenapa itu planet, apa namanya, planet yang bercincin. Ya,
kita lihat di situ. Makanya tadi itu bentuknya corona yang kayak ulat, baru ada kayak anunya tuh, apa namanya? Iya, begitu bentuknya. Makanya ditahu sih karena diteliti menggunakan masker. Selanjutnya kacamata. Siapa yang bisa? Yang lain lagi. Siapa? Kacamata digunakan untuk mengatasi masalah penglihatan dan Nah, kacamata ini digunakan untuk memperbaiki masalah penglihatan seperti rambut jauh dan rambut dekat. Jadi kacamata ini termasuk juga alat optik karena digunakan untuk memperbaiki masalah penglihatan. Karena jika orang tahu tidak menggunakan kacamata sebagai alat bantu, maka mereka akan melihat cek kabur atau berbahaya nih. Makanya makanya orang yang mempunyai penyakit rambut jauh menggunakan kacamata atau alat optik seperti kacamata agar mereka dapat melihat. Oke. Selanjutnya kamera. Iya. kamera digunakan Oke, adik-adik. Selanjutnya adalah jenis alat optik kamera. Di mana kamera ini digunakan untuk menangkap gambar atau video mengandalkan lensa untuk memfokuskan cahaya pada sensor. Di mana kamera ini dapat menangkap suatu objek dengan jelas menggunakan lensa ataupun sensor. Jadi memfokuskan cahayanya agar suatu objeknya itu dapat tertangkap dengan jelas. Paham? Ada yang mau bertanya? Jadi oke. Selanjutnya kita akan membahas teleskop atau jelajah angkasa. Kan tadi sudah diketahui itu apa itu kegunaannya teleskop? Apa itu benda langit? Apa saja? Oke. Mana yang pertama kita akan bahas tentang jenis teleskop. Di mana ada dua jenis teleskop. Yang pertama adalah jenis teleskop refraktor dan reflektor. Di mana kalau refraktor ini menggunakan lensa cembung, sedangkan jenis teleskop reflektor itu menggunakan lensa cembung. Selanjutnya kita akan membahas tentang dua jenis lensa itu, lensa cembung sama cembung. Oke. Ada yang bisa bacakan jenis teleskopnya? Putra. Kita fokus pada teleskop refraktor yang menggunakan lensa untuk mengumpulkan cahaya, sementara lensa reflektor menggunakan cembung. Oke, adik-adik, di mana teleskop refraktor ini menggunakan lensa untuk mengumpulkan cahaya, sedangkan teleskop reflektor ini menggunakan cermin. Artinya bahwa teleskop refraktor atau yang menggunakan lensa cembung ini menggunakan lensa agar bisa mengamati benda-benda di langit atau di angkasa dengan jelas, sedangkan teleskop reflektor ini menggunakan cermin dipantulkan sehingga dapat melihat benda-benda di luar angkasa. Oke, kegunaannya. Ya. Oke, jadi kegunaannya sama seperti tadi untuk kita dapat melihat benda-benda di luar angkasa. Artinya benda yang jauh seperti planet, bintang, galaksi, dan nebula. Selanjutnya adalah sejarahnya. Jauh
yang akan diamati atau diteliti. Oke, tadi kan sudah kakak bilang kita akan membahas tentang lensa-lensa. Nah, lensa itu digunakan, lensa ini dibedakan menjadi dua, yaitu lensa cembung dan cekung, di mana juga memiliki sifat-sifat dan contohnya. Di mana lensa cembung atau convex lens digunakan untuk mengumpulkan cahaya membentuk titik fokus, sedangkan lensa cekung ini digunakan untuk memancarkan cahaya menciptakan fokus virtual. Contohnya itu untuk cembung itu untuk kacamata rabung jauh, sedangkan untuk lensa cembung itu digunakan untuk kacamata rabung dekat. Nah, ini untuk gambarnya adik-adik, untuk lensa convex dan lensa concave. Ini lensa cekung, ini di atas lensa cembung. Di mana cahayanya itu untuk lensa cembung itu dikumpulkan di sini. Lihat ya. Sedang di depannya dikumpulkan cahayanya, sedangkan untuk lensa cekung itu di belakang. Paham? Paham. Ini titik cahayanya dikumpulkan di sini. Oh iya kak. Dipaham gitu? Paham. Kalau mau bertanya, bagaimana apa bedanya lensa cekung sama cembung? Dari bentuknya. Dari bentuknya. Kalau lensa cembung bagaimana? Cekung bagaimana? Bisa dilihat di atas di gambarnya. Kalau lensa cembung itu tak begini. Cekung itu kan cekung mas. Jadi paham ya apa bedanya lensa cembung sama cekung? Apa?
mempelajari benda-benda langit seperti bulan, matahari, planet, dan lain-lain yang berhubungan dengan alam semesta, sehingga kita dapat mengetahui apa sih isi alam semesta itu, bagaimana bentuknya lebih jelas. Oke, ada penelitian ilmiah. Ya, Rahmat. Silakan saja deh untuk pertanyaan. Filosof digunakan dalam penelitian dunia untuk mengamati objek-objek Oke, untuk penelitian. membuka wawasan baru tentang kehidupan. Oke, untuk pada penelitian ilmiah ini gunakan mikroskop dalam penelitian ilmiah untuk mengamati objek-objek kecil dan membuka wawasan tentang kehidupan yang lebih kecil lagi, hingga kita dapat mengetahui bahwa ada lagi yang benda sangat kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata, makanya kita menggunakan maka kita menggunakan alat optik untuk melihat benda atau benda mikro yang tidak dapat dilihat oleh mata. Paham? Paham. Oke, selanjutnya manfaat dan perkembangan alat optik. Nah, manfaat dan perkembangan alat optik ini ada 3 opsi. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi, peningkatan kualitas hidup dan tantangan di masa depan. Untuk perkembangan teknologi ada yang bisa dibacakan adik-adik? Nah. Jadi alat optik ini terus berkembang dengan teknologi baru, artinya terus diperbaharui menjadi yang terbaru, sehingga teknologi untuk alat optik ini lebih berkembang lagi, dan gambar serta pengamatannya itu lebih jelas dan lebih detail lagi. Artinya bakalan diperbaharui terus sehingga kita dapat melihatnya lebih jelas lagi. Paham? Selanjutnya adalah peningkatan kualitas hidup. Ada yang bisa bacakan? Yang lain lagi? Kamu? Coba bacakan sih, kenapa takut? Peningkatan kualitas hidup. meningkatkan kualitas hidup dan memperluas pemahaman Jadi intinya dari peningkatan kualitas hidup ini kita dapat memperluas pemahaman kita tentang isi dunia, dari yang terluar maupun terkecil lagi menggunakan alat optik. Oke, selanjutnya tantangan di masa depan. Oke. Tantangan di masa depan, perkembangan teknologi terus berlanjut, buka peluang baru untuk eksplorasi ilmiah dan aplikasi alat optik. Oke, untuk tantangan di masa depan ini sama seperti perkembangan teknologi ya. Jadi perkembangan teknologinya itu terus berlanjut sehingga kita dapat melihat dan eksplorasi ilmiah dan aplikasi praktisnya itu lebih jelas lagi tentang alat optik. Oke. Oke, adik-adik, kan sudah dipahami toh
Dua. Dua sampai lima nih. 1, 2, 3, 4, 5.
Maju ke temannya. Dalam mengunjungi istilahnya. Ini bergabung dengan manusia. Ini aja. Cepat.
Oke, adik-adik, waktunya tinggal 3 menit lagi.
Paano ka rin pag-uwi? Sabi sa paling isa.
Bisa membantu kita melihat benda-benda kecil yang tidak dapat kita lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua akan mewakilkan kelompok kami untuk berpresentasi hasil kerjasama kami. Nama kelompok Alif K. Borneo, Oka Satria Salman, Irfan Sadra, Muhammad Saputra Raka, Nilai Kemuliaan Umur Hadilah Hari. Satu, alat optik yang dapat memperluas kecil adalah mikrofon dan juga kaca pembesar. Alasannya yaitu mikrofon dapat digunakan untuk melihat objek yang kecil seperti sel-sel, virus, dan bakteri. Kaca pembesar menggunakan lens dan membesar ukuran bayangan objek yang digunakan. Bahwa alat optik dapat mengamati jarak jauh di antara yaitu teleskop. Teleskop memiliki beberapa fungsi yang bukan saja teleskop dapat mengamati benda jauh karena menggunakan lensa dan objektif untuk membesar gambar objek yang jauh kita bisa melihat benda yang kecil dan dilakukan menggunakan alat sekian dari kami. Mohon maaf jika ada yang salah berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja kita yang beranggotakan Bulan Akhir, Akhirnya Taipan, Satu, alat optik yang mungkin dapat mikroskop adalah instrumen yang dapat digunakan untuk mengamati benda-benda kecil, bahkan sel. Literal suatu benda diperjelas melalui setidaknya satu lensa di mikroskop. Lensa ini membelokkan cahaya ke arah mata dan membuat benda yang terjelas dari ukuran sebenarnya. Kesimpulan, jadi yang dapat kami simpulkan hari ini yaitu tentang alat optik. Alat optik dibagi menjadi 4, yaitu teleskop, mikroskop, kacamata, dan kamera. Contoh teleskop kami melihat benda langit di bulan. Jika terlihat kecil, namun ketika memakai teleskop kita
2020 lalu. Kacamata digunakan untuk membantu orang yang mengalami raba dekat dan raba jauh. Dan kamera digunakan untuk menangkap gambar secara jelas atau menangkap gambar yang susah ditangkap oleh mata. Sekian presentasi dari kelompok kami atau dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis alat-alat optik. Satu, alat optik yang dapat memperbesar benda kecil beserta alasannya. Di antaranya mikrofon yang memiliki lensa akuler dan objektif yang dapat memperbesar benda berukuran mikro hingga 100 kali lipat. Kedua, lux merupakan lensa hubung yang memiliki sifat menunjukkan cahaya sehingga dapat memperbesar bayangan benda yang diletakkan di antara titik fokus dan lensa. Ketiga, ada kacamata karena bentuk, ketebalan, daya dan jaraknya dari mata jarak jauh. Yang kedua, alat optik yang digunakan untuk memperluas mata yaitu teleskop. Menggunakan lensa dan teleskop memperbesar objek yang sangat jauh yaitu planet, bintang, galaksi dan nebula. Teleskop juga dapat bentuk cahaya yang berlalu Jadi kesimpulan materi yang telah kami pelajari yaitu kami memahami bahwa alat optik adalah perangkat yang dapat memperjelas dan memperlihatkan suatu objek. Berbagai jenis alat optik yang digunakan dalam berbagai pertanian dapat melakukan jawabannya dalam bidang fotografi, kesehatan, astronomi, dan penelitian serta memahami tentang tulisan hubung dan bentuk dan juga persoalan dan pengembangan alat optik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelas tahun Jakarta. Salam ketiga. Terima kasih.
Teleskop merupakan instrumen yang paling penting dalam astronomi. Alasannya, karena alat optik yang menggunakan kombinasi terbung dan lensa agar bisa menampilkan pemandangan luar angkasa dengan jelas. Kesimpulan, alat optik sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik dari segi astronomi dan segi penelitian. Oke, siap.